Oke teman-teman, sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang telah membeli link video ini. Ini adalah bagian finishingnya, yaitu part 7. Akan saya jelaskan dari awal hingga akhir. Oke, langsung saja, tidak usah basa-basi daripada kepanjangan videonya. Buat teman-teman yang membuat DTG, pertama yang harus dilakukan membuat rangkanya yang sudah saya kasih tahu di part 4 ya, kalau nggak salah ya, dengan ukuran ke sampingnya seperti ini. Totalnya ini saya dapat 63,5. Mungkin karena jaraknya ini, jarak selanya yang kurang begitu maksimal, kurang begitu rapat. Ini 37 nih, fix 37. Ini saya malahnya dapat 13 ya, 13 kali 2. Ini 13 tambah 13 26 sama 37 60 berapa? 63 ya? Betul, 63 setengah karena dapat kurang rapat itu tadi. Yang pertama itu, ini adalah ukuran sampingnya 33 cm, dan naiknya ke atas aluminiumnya saja tanpa triplek adalah 15 cm 33. Untuk totalnya dari belakang sampai depan, ini dari belakang sampai depan itu 60 cm pas. Setelah teman-teman berhasil membuat rangkanya yang sudah sedemikian rupa, teman-teman pasang ini, namanya rail sled atau rail meja yang seperti ini ya, yang bukan untuk meja komputer. Ini meja khusus yang lebih eksklusif lah, dengan rail sled seperti ini. Nah, rail slednya ini panjangnya saya beli ini 45 cm. Kalau teman-teman ada, carilah panjangnya 50 cm lah, gak apa-apa, 50 cm aja gak apa-apa, 50 cm. Kenapa bisa nge-slit panjang sekali ya dari belakang sampai depan? Kuncinya di sini teman-teman. Kuncinya kita lepas ini, belakangnya ini kita lepas. Saya kasih tunjuk lebih dekat. Nah, belakangnya ini kita lepas seperti ini. Nah, dia akan mentok ya. Ini kita bengkokkan ke keluar pakai tang. Kuncinya di sini. Ini rahasianya ya. Rahasia supaya rail sled-nya 50 cm itu bisa nge-slit panjang sekali untuk A3x2. Ini. Nah, ini keluar. Tapi keluarnya ini ada batasnya sebenarnya. Keluarnya ada batasnya, jangan sampai, nah bagian dalam ini lepas. Kalau lepas ya ininya rusak, otomatis rusak. Jadi maksimal itu paling nanti mundurnya sekitar segini teman-teman. Nah, ini mundur segini, otomatis dia tidak akan rusak. Dan bisa nge-slit dari sini sampai jauh sekali. Nah, sampai depan, nah 2 kali. Kalau kalian hanya menggunakan ini tanpa dimodif, tanpa dibengkokkan keluar, nah baratnya mentok di sini kan, kita belakangkan mentok di sini, jalannya cuma segini saja. Nah, ini beda, jaraknya itu beda, jarak jangkauannya rail sled-nya beda. Nah, itu kuncinya di situ. Setelah rail sled-nya terpasang di sini, ini ukurannya nggak harus diukur sih, yang penting dia di bawahnya balok ini sih, di bawahnya 2,5 cm nih. Ini jaraknya 2,5 cm.
Kalau teman-teman mau ikutin ini, jaraknya 2,5 cm atau jarak dari bawahnya sekitar 6 cm. Kalau mau ikutin ya, dipasang paling ujung depan, mentok, dua-dua kanan kiri mentok. Setelah ini terpasang, kalian pasang ini. Nah, ini jaraknya ikutin saja. Kalau mau ikutin, kalau mau atur sendiri nggak apa-apa. Jaraknya besinya roll ini saya lebih dekatkan lagi. Nah, besinya roll ini ke depan itu sekitar 15 cm teman-teman, pas 15 cm besinya ya, besini 15 cm. Ini ada di part 4 ya kalau nggak salah ya, penjelasan ini ada di part 4. Silahkan buka part 4 yang tidak di hidden. Ini part 7 hanya ukurannya saja. Nah, kemudian ini baloknya ini, kita lanjut dulu. Di atasnya balok sudah, di atasnya balok yaitu penempatan ini aluminium untuk meletakkan dudukan platen. Aluminiumnya ini panjangnya sesuai dengan apa yang platen kaos butuhkan. Jadi kaosnya misal butuh 45 cm, silahkan buat seperti ini, panjangnya 45 cm, direkatkan di paling ujung ini, direkatkan di sini 45 cm sampai ke sini. Ini panjangnya 45 cm. Kemudian tengahnya ini dikasih penahan. Penahannya bisa menggunakan akrilik yang bagus atau menggunakan aluminium juga bisa. Jadi dipalangkan gitu. Palangkan dari kiri ke kanan. Sama ya, kanan kiri ada ini aluminium 45 cm. Setelah dia ditahan yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Nah, di atasnya dikasih lagi ini akrilik untuk dudukannya dari platen kaos. Ini bisa dilepas. Nah, dikasih akrilik. Ini panjangnya kelebihan sedikit sih. Kalau mau ikut, saya arahkan panjangnya ya. Saya arahkan panjangnya, kalian bisa ambil sekitar 55 cm aja. 55 cm. 55 cm direkatkan di paling ujungnya aluminium, pas ujung-ujung semua ini. Tapi ini kelebihan sedikit. Ini kelebihan sedikit, nggak apa-apa. Ini memang sengaja dilebihkan, penempatannya dilebihkan 2,5 cm. Dan panjangnya begini itu adalah cocoknya itu mentok maksimal itu 60 cm dari belakang. Depan sini nih 60 cm ya. Terus untuk penempatan bautnya, penempatan baut teman-teman bisa atur sendiri, bisa agak ke tengah bisa, ini agak ke belakang juga bisa. Yang penting nanti platennya kaos itu tidak mengganggu dua baut ini. Nanti bisa dimodif sendiri kok kalau kalian sudah mengerti konsepnya, prinsipnya, cara kerjanya. Kita lanjut bagian dari sensor kertas. Nah, ini yang sangat penting ini. Sensor kertasnya saya buat seperti ini. Ini masih originalnya. Saya tambah
mika plastik yang sangat tipis. Ini mika ini. Jadi kalau dia terdorong, nah dia akan lentur sekali. Dorong maju, sensornya akan terbuka nih. Kita dorong mundur itu sensor tertutup nih. Nah gitu prosesnya begitu. Dorong. Ketika dia sampai belakang 45 cm, sensor akan tertutup. Nah, sensornya tertutup dan ketika kita dorong, dia tidak ada problem di situ. Karena ada mikanya, jadi sangat lentur. Kalau tidak ada mikanya pasti patah itu sensornya. Untuk tempatnya sensor ini pasti patah karena dia plastik yang kaku ya. Dan saya bikinkan mika supaya bisa didorong. Nah, aman kan? Nah, ini bisa didorong. Pada saat mendorong otomatis ininya harus ditekan ya. Ini. Jadi dia akan turun nih. Tidak akan kena. Nah, ini adalah salah satu rahasia untuk rail slide-nya. Ini saya buat dari double foam. Pertama saya double foam dulu, isolasi bolak-balik yang tebal itu, yang warna hitam. Kemudian saya kasih lagi ini isolasi kertas, kalian pasti tahu kan, supaya tidak lengket di relnya ini, tidak lengket di relnya besi. Dan kertasnya lumayan keset sih menurut saya. Bagusnya ini menggunakan rubber, karet rubber untuk sablon itu. Kalian bisa beli online lah, harganya sekitar Rp900 per sentinya kalau nggak salah ya. Mungkin sekitar 800 sampai 900 lah. Terus kenapa ini saya dorong bisa mentok ya? Ini nggak bisa dorong lagi nih. Kenapa bisa seperti itu? Nah, itu ngaturnya dari belakang, nanti dikasih tambahan lagi. Tapi ini sebelumnya saya kasih jarak, saya kasih lihat dulu jaraknya sensor dengan reflect tadi. Nah, ini pas mentok di sini, kalian setel di sini jaraknya sensornya itu sekitar 1,5 cm. Dari sini menyentuh sensornya itu 1,5 cm. Terus kalau sudah begini, di sini kasih penahan. Nah, ini kuncinya ini. Kasih penahan seperti ini. Ini penahan di sininya. Dilem saja sementara. Setelah dilem nanti dikuatkan dengan apa, lem Alteco atau apa, tempel di sini. Dan di sini kasih penahan. Jadi ketika kita dorong kausnya, dia mentok gitu. Jadi yang panjang yang kita buat adalah 60 cm, itu dihitung dari depan sini sampai sini sebenarnya. Dan ini keluarannya ini kita tidak hitung karena nanti kita tutup di sini tuh pakai reflect atau akrilik ya, tutup gitu. Jadi ketika dia maju, akriliknya akan tertutup dan ini akan tertutup aman dari tikus. Dan ketika kaos yang dimasukin, reflectnya akan terbuka. Jadi prosesnya itu reflect akan terbuka ketika printing akan dijalankan. Ketika printing tidak dijalankan, dia bisa disimpan di dalam sini. Simpan ini tertutup dan depan juga bisa tertutup rapat. Itu salah satu rahasia titik yang saya buat. Jangan diinfokan ke vendor lainnya. Tolong dirahasiakan. Oke. Untuk pengkabelannya sensor, ini teman-teman bisa sambung menggunakan kabel-kabel kecil 3 biji tuh sensornya ini. Kabelnya 3 biji untuk memperpanjang sampai ke sini. Terus kemudian untuk kabelnya dari sini, dari sensor samping ini, kabel pitanya ini kita buatkan sendiri nih kabelnya karena tidak ada
Kalau ini saya ambil dari kabel Canon ya, printer Canon ini saya ambil. Kalau nggak ada, kalian bisa buatkan sendiri. Nanti saya upload video cara membuat kabelnya ini. Kemudian ini kabel yang aslinya di depan sini saya pindahkan untuk panel power. Terus oh ya, ini kabelnya sensor ke sini. Nah, ke sensor encoder ini kabelnya kan ada 4 ya. Itu saya buat sendiri teman-teman. Saya buat dari kabel fleksibel yang panjang, saya potong dan saya modif sendiri. Ini lihat. Nah, itu modifan saya sendiri, itu kabelnya. Agak kurang rapi, nanti di video selanjutnya saya tunjukkan. Terus apalagi pengkabelan itu mungkin kita beralih. Oh ya, ini untuk kalian yang membuat di seri L1300 atau T1100, yang sebelah sini itu jangan dihilangkan, karena produk T1100 L1300 itu masih menggunakan sensor PW karena tidak menggunakan acrorib ya. Kalau acrorib itu sensor PW-nya dilepas pun tidak masalah. Tapi kalau tanpa acrorib, misal ngeprint dengan Corel settingan high atau settingan foto, sensor PW bekerja. Makanya di sini itu ada hitam-hitam, itu jangan dibuang ya. Kalian tetap tempel di sini, ada hitam-hitamnya. Aslinya ada hitam-hitam. Nah, ini ada printer kebetulan. Nah, yang hitam-hitam ini tempat pembacaan sensor di nggak kelihatan ya, pokoknya di dalam sini. Nah, ini hitam ini pokoknya jangan dibuang. Untuk seri-seri T1100 L1300 tetap dipasang hitamnya sampai segini. Jadi sensornya PW ini, sensor PW di bawah ini itu tetap bisa membaca, ada pembaca sensor di sini. Pokoknya di sini itu ada hitam-hitamnya. Biasanya tinta nyemprot di sebelah kiri. Kalau L1800 1390 sensor PW saya lepas, dia tidak bermasalah karena ngeprintnya menggunakan acrorib yang bisa di off kan, cek paper kertasnya itu. Kalau masih bingung silahkan WA saya, nanti akan saya jelaskan lebih detail lagi. Saya bantu, saya pandu. Selanjutnya kita beralih ke pleten kaosnya. Pletennya seperti ini, kalian bisa menggunakan triplek. Triplek juga aman. Yang penting ya rata saja ya. Triplek yang rata, ini kurang rata sih, ini cuma buat sampel saja. Tapi ini hasilnya sudah sangat bagus. Nah, gimana sih ngaturnya, cara ngaturnya? Nah, ini dia rahasianya. Kita bikinnya seperti ini. Ini sudah beberapa kali uji coba, bekas uji coba. Nah, ini bikinnya seperti ini. Ini triplek atau akrilik. Kalian sambung aluminium yang panjang saja, nggak usah patahan begini, langsung panjang, 2 kanan kiri. Kemudian ini ada aluminium juga. Nah, ini ada baut panjang ini untuk mengatur tinggi rendahnya. Nah, untuk ukuran kalian bisa kira-kira sendiri lah, karena tidak usah terpaut atau terpaku dengan ukuran saya, karena ukuran saya ini kecil ya. Ini pleten kaosnya aja ini sampingnya 31, hanya 31 cm, ke depannya 43 cm. Ini seperti ini rahasia ini. Nah, setelah bikin seperti ini, karena kalian letakkan begini, ini bautnya ukurannya sekitar 7 cm, kira-kira 7-8 cm lah. Nah, ini dikasih kanan kiri, dikasih seperti ini pentokan ini. Nanti setelah dipasang, setelah diukur, kalian tambah ini untuk maju mundurnya belum tak kasih di sini, harusnya dikasih penahan stopper, tapi belum. Kebalik ya.
Nah begini dia, ini sudah jadi teman-teman. Oke, mungkin itu, terima kasih yang sudah membayar untuk part 7 ini. Semoga DTG kalian berhasil, dan doakan juga usaha saya berhasil juga, sukses juga di dunia DTG, di dunia sablon kaos modern. Oke, salam sukses semuanya. Salam sablon modern digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.